Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Tumune, saya dari Angkatan 26. Di sini saya akan menceritakan sedikit pembelajaran hari ini, baik dari sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Yang pertama, pada pembelajaran kali ini mengenai agenda 2, yaitu nilai ASN, khususnya nilai loyalitas dan nilai akuntabel. Sebelum kita memulai materi tadi, kami dikasih sebuah tes, yang mana tes itu kalau tidak salah namanya kokologi, itu tes yang dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Tesnya lumayan menarik dan juga lucu, karena di situ kita bisa mengetahui bagaimana sifat-sifat dari teman-teman kita, walaupun tesnya itu tidak dapat 100% valid, tapi lumayan untuk peregangan otak. Setelah tes tadi, kami langsung mulai masuk ke materi, yang mana sebelumnya itu Pak Guntur ini beliau mengadakan survei yang mana menurut kami peserta Latsar ini nilai-nilai mana yang paling sulit dipahami hingga yang paling mudah dipahami. Nah, dari hasil voting teman-teman sekalian, di situ didapat hasil bahwa yang paling susah dipahami menurut teman-teman peserta Latsar itu nilai loyal. Dan juga ini termasuk salah satu nilai yang menurut saya yang saya voting untuk nilai pertama yang paling sulit dipahami. Setelah itu ada nilai akuntabel, nilai ketiga itu kolaboratif, keempat kompeten, kelima adaptif, keenam berorientasi pelayanan, dan yang ketujuh yang paling mudah dipahami, harmonis. Setelah itu beliau menjelaskan mengenai nilai dari loyalitas, yang mana nilai loyalitas ini dia memiliki panduan perilaku atau kode etik, yaitu yang mana pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Setelah beliau mendeskripsikan masalah loyalitas, terus kita terjun ke nilai selanjutnya, yaitu nilai akuntabel, di mana nilai akuntabel ini dia memiliki panduan perilaku atau kode etik, yang mana yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Beliau juga tadi menjabarkan contoh-contohnya, seperti mungkin pada saat kita mendapatkan laptop dari instansi, untuk tetap menjaga laptop tersebut, tidak menggunakan laptop itu secara tidak perhatian, dan juga bagaimana kita tidak menyalahgunakan wewenang yang kita miliki nanti. Setelah beliau menjelaskan dua nilai yang tadi, kita diberikan 3 buah tugas individu, yang mana 3 buah tugas individu ini terdiri dari yang pertama, membuat catatan tentang refleksi nilai berakhlak yang ada pada diri kami masing-masing berdasarkan pengalaman hidup sebelumnya dalam bentuk file PDF sekitar 1 hingga 2 halaman. Pada tugas ini saya tidak menemukan adanya kesulitan ya dalam melaksanakan tugas ini, semuanya bisa saya selesaikan dengan baik. Terus untuk tugas kedua ini, kami diberikan tugas bagaimana merancang upaya budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional, dalam bentuk file PDF juga sekitar 1-2 halaman. Dan yang ketiga, mengenai learning journal. Sedikit cerita mengenai tugas individu saya yang pertama ini terkait nilai berakhlak. Itu ada dua nilai yang menurut saya ini telah saya terapkan, telah saya implementasikan pada diri saya, yaitu nilai harmonis dan nilai kompeten. Untuk penjelasannya sudah saya buat dalam file PDF, dan dalam
pada tugas kedua ini merancang upaya membangun budaya akhlak ini, berhubung saya sebelumnya belum pernah memiliki pengalaman kerja, jadi di sini ada 3 nilai yang menurut saya dalam eh, bayangan saya gimana dunia kerja nantinya itu, yaitu 3 nilai yang bisa diterapkan, yaitu nilai akuntabel, nilai kompeten, dan nilai adaptif. Sedikit contoh yang menurut saya ini bisa diterapkan nilai ASN, khususnya nilai akuntabel ini seperti mengadakan kegiatan rohani, contohnya itu bintal setiap sebulan sekali, agar dapat meningkatkan kesiapan mental dengan harapan tetap jujur dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas yang diberikan. Dan yang kedua itu nilai kompeten, seperti eh, mengadakan seminar yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai baik secara soft skill maupun hard skill yang dimiliki. Dan ketiga ini adaptif, seperti terus mengembangkan aplikasi bagi pegawai yang khususnya pegawai yang menduduki jabatan IT untuk yang dapat memudahkan pemeriksa baik dalam menjalankan tugasnya maupun keamanan data yang dimiliki oleh pemeriksa. Jadi maksud saya di sini yaitu mungkin ada aplikasi nanti yang lebih mantap lagi, yang lebih dapat memudahkan pemeriksa ini dalam menjalankan tugasnya, dan juga keamanan datanya ini bisa diamankan secara baik. Setelah mungkin itu saja learning jurnal pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.